Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Hidayatullah, dosen tetap pada program studi pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh. Saya mengampu mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia, Sintaksis Bahasa Indonesia, Teori Belajar Bahasa, Bahasa Jurnalistik, Karya Tulis Ilmiah, dan MKWU Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Penjelasan saya terhadap mata kuliah ini meliputi DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah ini mempunyai bobot 4 SKS. Mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata kuliah wajib keahlian khusus program studi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang konsep-konsep dasar morfologi bahasa Indonesia. Mahasiswa belajar menganalisis berbagai konsep dasar morfologi bahasa Indonesia, berbagai jenis proses morfologi bahasa Indonesia, berbagai jenis proses morfofonemik bahasa Indonesia, berbagai jenis kata bahasa Indonesia, gejala dan problematika bahasa Indonesia, dan menerapkan kaidah tata bentuk bahasa Indonesia dalam berbagai penulisan. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini sebagian besar merupakan referensi mutakhir, referensi terbaru. Selain itu, saya juga mengaplikasikan artikel-artikel hasil penelitian saya sendiri yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi. Capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan diantaranya: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menguasai konsep-konsep dasar kebahasaan bahasa Indonesia, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 4. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. 5. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. 6. Mampu merencanakan dan melakukan kajian terhadap implementasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dari CPL yang telah saya sebutkan diturunkan dalam CPMK. 1. Mahasiswa mampu menjelaskan hakikat morfologi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai konsep dasar morfologi. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai jenis proses morfologi bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai jenis morfofonemik bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai jenis kata bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis gejala dan problematika bahasa Indonesia. Mahasiswa mampu menerapkan kaidah tata bentuk bahasa Indonesia dalam berbagai penulisan. Dari CPMK yang telah saya sebutkan diturunkan menjadi sub CPMK, diantaranya: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian morfologi dan hubungan morfologi dengan ilmu lain. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis satuan gramatik, bentuk tunggal dan kompleks, satuan gramatik terikat dan bebas, kemudian satuan terkecil dan terbesar. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis prinsip pengenalan morfem dan klasifikasi morfem. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis bentuk dasar dan bentuk asal. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan afiksasi dan reduplikasi bahasa Indonesia. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan komposisi dan abreviasi bahasa Indonesia. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis proses morfofonemik bahasa Indonesia. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis berbagai jenis kata bahasa Indonesia. 9. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis gejala bahasa. 10. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis problematika bahasa Indonesia. 11. Mahasiswa mampu menulis bentuk-bentuk bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia. Pada intinya,
Melalui mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar morfologi bahasa Indonesia, mampu menganalisis berbagai konsep dasar morfologi bahasa Indonesia, berbagai jenis proses morfologi bahasa Indonesia, berbagai jenis proses morfofonemik bahasa Indonesia, berbagai jenis kata bahasa Indonesia, gejala dan problematika bahasa Indonesia, dan menerapkan kaidah tata bentuk bahasa Indonesia dalam berbagai penulisan. Agar mahasiswa dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa diberikan topik yang disampaikan selama 14 kali pertemuan. Topik yang dimaksud adalah hakikat morfologi, berbagai konsep dasar morfologi, proses morfologi bahasa Indonesia, proses morfofonemik bahasa Indonesia, jenis kata bahasa Indonesia, kemudian gejala dan problematika bahasa Indonesia. Perkuliahan Morfologi Bahasa Indonesia dilaksanakan secara luring. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode inquiry, diskusi, dan tanya jawab. Metode inquiry merupakan metode pembelajaran atau perkuliahan yang dapat mengaktifkan proses belajar mahasiswa. Metode inquiry mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis dan kreatif, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi mahasiswa. Proses perkuliahan dikembangkan supaya mahasiswa terlibat secara aktif pada proses pengamatan, menanya, mencoba, mengolah data, dan menyajikan serta menyimpulkan, dan pada akhirnya mencipta atau mengembangkan. Keterlibatan mahasiswa pada proses perkuliahan secara maksimal merupakan suatu aktivitas aktif. Diharapkan dengan aktivitas tersebut dapat memicu interaksi mahasiswa dan meningkatkan keterampilan literasinya. Selain itu, untuk menciptakan interaksi pembelajaran atau perkuliahan morfologi bahasa Indonesia secara optimal, ditambah metode diskusi dan tanya jawab. Tujuan penggunaan metode diskusi dan tanya jawab adalah untuk memotivasi mahasiswa agar secara intensif dapat berbicara, berpendapat, dan saling bertanya tentang topik yang dipelajari. Metode tersebut juga dapat membuat mahasiswa memahami topik perkuliahan secara komprehensif. Dan yang paling penting, mahasiswa dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan benar. Penilaian dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia menggunakan bentuk non-tes, analisis, dan presentasi. Mahasiswa dituntut untuk dapat menganalisis berbagai konsep atau topik ke dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Setelah itu, hasil dari analisis yang telah dilakukan mahasiswa kemudian dipresentasikan. Penilaian akhir dalam mata kuliah ini terdiri atas 4 komponen: UAS, UTS, tugas, dan kehadiran. UAS memiliki bobot 30%, UTS 20%, tugas 30%, dan kehadiran atau keaktifan di kelas 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia dengan topik proses morfofonemik pertemuan ke-11 dalam bentuk micro teaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa kelas A dan B. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah tuntas membahas proses morfologis bahasa Indonesia, ya, mulai dari afiksasi, kemudian multiplikasi, kemudian apalagi komposisi dan abreviasi. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik setelah proses morfologis, yaitu proses morfofonemik. Minggu lalu di akhir mata kuliah saya memberikan tugas kepada teman-teman semua untuk membaca apa itu proses morfofonemik. Hari ini saya akan menagih apa yang saya jelaskan kepada teman-teman semua. Saya ingin tahu apa itu definisi morfofonemik. Coba ya. Morfofonemik itu perubahan fonem akibat pertemuan atau hubungan morfem dengan morfem lainnya. Perubahan fonem akibat pertemuan antara morfem satu dengan morfem yang lain. Baik, Tiara berpendapat seperti itu. Saya yakin Tiara
pendapat yang disampaikan oleh Tiara berdasarkan hasil baca Tiara dari referensi yang saya rekomendasikan. Satu orang lagi, barangkali siapa yang bersedia menyampaikan definisi morfofonemik? Siapa? Ya, Meli. Morfofonemik merupakan pembentuk kata yang dipengaruhi oleh perubahan fonem. Perubahan. Jadi kata kuncinya adalah Perubahan. Ya, coba kita lihat. Nah, dari tayangan ini kita sebetulnya bisa mendefinisikan apa itu morfofonemik. Coba lihat. Ini morfem yang satu, ini morfem yang satunya lagi. Morfem ketika digabungkan dengan morfem ajar, ya, maka hasilnya menjadi belajar. Ada satu huruf yang saya beri warna merah itu, nah itulah yang berubah, yang semula R ya, kemudian berubah menjadi L. Nah, secara umum proses morfofonem itu seperti itu. Jadi perubahan yang terjadi akibat pertemuan morfem yang satu dengan morfem yang lain, gitu ya. Nah, kemudian sesuai dengan yang Anda baca juga, proses morfofonemik itu ada jenisnya. Ada berapa jenis? 7. Ada 7 jenis ya. Ada penambahan fonem, pemunculan fonem, sampai dengan pergeseran fonem. Nah, saya ingin tahu juga hasil bacaan dari teman-teman semua. Apa yang dimaksud dengan penambahan fonem? Kasusnya seperti apa? Peristiwanya seperti apa sehingga terjadi penambahan fonem? Coba siapa? Nah, Vila, silakan. Untuk penambahan fonem, contoh sederhananya ketika prefiks me misalnya bertemu dengan morfem baca, lalu mengalami morfofonemik yaitu menjadi membaca, ada huruf tambahan huruf M. Betul ya. Jadi penambahan fonem itu salah satunya adalah penambahan fonem ya. Nah, itu terjadi ketika prefiks me dan e bertemu dengan bentuk dasar yang diawali fonem atau huruf ya, huruf B dan F ya. Contohnya membaca, memfitnah. Bisa dipahami ya? Jadi kan semulanya itu me saja, kemudian baca gitu. Kan kalau tidak ada perubahan itu hanya membaca gitu. Tetapi karena ada proses morfofonemik dan lebih spesifiknya adalah penambahan fonem, maka terjadi penambahan fonem atau huruf M di sana. Ya. Kemudian ada juga penambahan fonem atau huruf N. Ya. Itu ketika bagaimana tuh penambahan huruf N? Ketika Prefiks. Nah, yang Yayu ketika Prefiks me dan be bertemu dengan bentuk dasar yang diawali fonem D, J, contohnya mendengar atau mendiskusikan. betul. Afiks atau prefiks me digabungkan dengan bentuk dasar yang diawali huruf D, kata dengar misalnya, muncul di sana N kan ya, menjadi mendengar. Kemudian kalau J apa ya? Ketika prefiks me, contohnya digabungkan dengan imbuhan kata dasar yang diawali huruf J itu apa coba? Jauh. Nah, jauh misalnya. Me dan jauh menjadi menjauh, gitu ya. Nah, kemudian ada pemunculan fonem. Kapan terjadi pemunculan fonem atau huruf W? Coba. Ya, Warma. Ketika sufiks ans itu bertemu dengan bentuk dasar yang diakhiri fonem u, misalnya itu satuan. Ya, betul. Jadi ketika sufiks an, ya, ketika sufiks an bertemu dengan bentuk dasar yang diakhiri huruf u, ya, sehingga muncul huruf W di sana menjadi satuan. Tetapi harus diperhatikan, ini pemunculan W ini tidak dalam tulisan, ya, tetapi dalam pelafalan. Jadi ketika kita melafalkan ini, maka muncul huruf W di sana. Satuan. Coba saya dirasakan. Ada betul ya? Nah, berikutnya perubahan fonem.
prefiks ber dan per bertemu dengan huruf bentuk dasar ajar. Ya, betul. Kalau ini kasuistik ya, kasuistik. Jadi hanya pada kata ajar saja. Nah, ini jadi kasuistik, perubahan R menjadi L itu ketika prefiks ber dan per bertemu dengan bentuk dasar ajar. Sehingga kan kalau tidak ada perubahan itu kan seharusnya berajar kan? Nah, tetapi kan ada perubahan menjadi R menjadi L, yang semula ada huruf R itu menjadi L, berajar menjadi belajar. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan fonem. Kemudian ber dan cermin menjadi bercermin. Nah, yang bakunya itu bercermin, bukan bercermin. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ada peluluhan fonem. Kalau tadi pelesapan fonem, sekarang peluluhan fonem. Peluluhan fonem K. Ini bagaimana bisa terjadi peluluhan fonem K? Coba satu orang lagi. Iya, Vila. Peluluhan fonem K itu terjadi ketika prefiks me, pe, atau pean bertemu dengan bentuk dasar yang diawali fonem K. Iya. Contohnya prefiks me bertemu dengan bentuk dasar kubur, jadi mengubur. Iya, betul. Jadi peluluhan fonem K itu terjadi ketika prefiks me, pe, atau pean bertemu dengan bentuk dasar yang diawali huruf K. Maka bentuk dasar yang diawali huruf K, K-nya itu luluh. Contoh, prefiks me bergabung dengan kata kubur menjadi mengubur. K-nya luluh ya. Luluh. Kemudian prefiks me dan kabari menjadi mengabari. Nah, yang berikutnya setelah peluluhan ada pengekalan. Pengekalan fonem. Ini artinya apa, teman-teman, pengekalan fonem itu? Tidak ada yang berubah. Betul, tidak ada yang berubah. Kalau tadi kan kita membahas dari jenis yang pertama sampai yang terakhir kita bahas itu kan ada yang berubah ya. Nah, kalau ini pengekalan tidak ada yang berubah. Ya. Ini ada dua kasus nih untuk pengekalan fonem itu. Kasus yang pertama, siapa yang tahu? Pengekalan fonem? Warma? Jadi untuk kasus yang pertama itu ketika adanya prefiks ber, ter dan ter itu tetap tidak berubah gitu apabila bertemu dengan bentuk dasar yang selain diawali dengan fonem R. Misalnya itu bertemu dengan asumsi, jadi berasumsi, tidak ada yang berubah dan tidak ada yang bertambah. Betul. Ya, jadi pengekalan yang pertama itu terjadi ketika fonem R pada prefiks ber, ter, ya, itu tetap R. Jadi si R-nya itu tetap R ketika bertemu dengan bentuk dasar selain yang diawali huruf R dan selain yang bersuku kata awal ini. Nah, maka selain itu tidak ada yang berubah. Ini contoh prefiks ber digabungkan dengan kata asumsi menjadi berasumsi. Tidak ada yang berubah kan? Tidak. Kemudian prefiks ber digabungkan dengan kata dasar bicara menjadi Berbicara. Itu juga sama, tidak ada yang berubah ya. Nah, dan seterusnya tidak ada perubahan atau yang disebut dengan pengekalan fonem. Kemudian kasus yang kedua seperti apa? Eli? Kasus yang kedua itu terjadi apabila afiks me, pe, pean bertemu dengan bentuk dasar yang diawali dengan fonem R, L, W, Y, M, N, eng, dan ny. Betul, dan N ya. Kita buktikan satu persatu. Prefiks me digabungkan dengan kata dasar yang berawal huruf R menjadi merayu. Tidak ada perubahan kan? Kemudian yang diawali huruf L melihat, diawali huruf W mewarisi, diawali huruf M Memancing. Nah, kalau memancing itu dari P itu pancing.
Nah, itu termasuk ke dalam kasus yang tadi, peluluhan fonem. Kalau me dan m apa tuh coba? Harus dimasak. Nah, me dan maksak menjadi memasak gitu ya. Kemudian kalau m, Menanam. nah kalau menanam juga itu termasuk peluluhan. Me dan tanam gitu, menanam. Menangis. Menangis, me dan tangis itu peluluhan juga ya. Nah, jadi jangan sampai tertukar antara peluluhan dengan pengetahuan fonem gitu ya. Harus dipahami betul supaya teman-teman nanti tidak tertukar ketika menganalisis ya. Karena setelah ini nanti saya akan memberikan tugas kepada teman-teman untuk menganalisis teks ya, analisis mana yang termasuk penerapan fonem, mana yang termasuk perubahan, pengetahuan dan lain-lain. Kita lanjutkan kembali satu lagi. Ini ada pergeseran fonem. Kapan terjadi pergeseran fonem? Nanya yuk. Ya. Pergeseran fonem itu terjadi ketika sufiks an bertemu dengan bentuk dasar yang diakhiri huruf konsonan, Pak. Betul. Contohnya, kata dasar jawab ya digabungkan dengan sufiks an menjadi Jawaban. ini kalau kita pecah-pecah nih pelafalan kita jawaban gitu ya. Nah, huruf B pada jawab itu bergeser. Tetapi ini terjadi dalam pelafalan saja. Dalam pelafalan jawaban. Kalau dalam tulisan tetap jawaban gitu. Ya, jangan sampai keliru. Sekali lagi, pergeseran fonem ini terjadi dalam pelafalan saja. Ya. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Jika tidak ada, kita lanjutkan ke ini latihan. Nah, bisa dibaca teksnya? Bisa. Bisa ya? Nah, ini saya berikan waktu kepada teman-teman 10 menit. Silakan analisis jenis proses morfofonemik yang terdapat di dalam teks ini. Ya, silakan analisis. Saya beri waktu 10 menit. Oke, baik. Dari teks ini pasti akan ada banyak jenis proses morfofonemik ya. Bisa jadi ada ketujuh-tujuhnya, atau bisa jadi juga tidak lengkap semua, tidak ada 7. Nah, coba saya ingin tahu Anda tadi saya lihat sudah menganalisis dari warna dulu coba. Warna, coba sebutkan satu kata saja. Kemudian sebutkan itu termasuk jenis morfofonemik yang mana? Itu pada kalimat awal penggunaan bahasa asing dalam berbagai. Nah, berbagai di sana itu termasuk ke dalam pengekalan fonem. Baik, kata ini ya. Ya. Nah, berbagai ini termasuk ke dalam pengekalan fonem karena memang tidak ada yang berubah ya. Prefix ber digabungkan dengan kata berbagai tidak ada yang berubah ya. Baik, bagus. Siapa lagi yang bersedia? Vila? Di kata paling awal penggunaan itu termasuk penambahan fonem. Nah, baik. Ini ya. Penggunaan termasuk penambahan fonem. Betul. Penambahan fonem apa ini? Vila. Fonem eng ya? Betul. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Di kata pembinaan. Pembinaan yang mana nih? Di baris mana? Di baris yang kedua. Oh, baik. Pembinaan bahasa itu merupakan penambahan fonem. Penambahan karena nasal M. Betul. Kata pembinaan ini ya. Iya. Nah, pembinaan ini betul termasuk ke dalam jenis proses morfofonik penambahan fonem. Lebih spesifiknya penambahan fonem ya, betul. Atau huruf M. Ini karena prefix P itu bertemu dengan bentuk dasar yang diawali huruf B ya, sehingga muncul atau bertambahlah kata atau huruf M di sana ya, pembinaan. Siapa lagi yang mau? Ya, Sarah. Di paragraf ketiga, Paragraf ketiga. Kementerian Pendidikan. Pendidikan itu termasuk ke dalam penambahan. Ini ya. Ya.
Betul. Kata pendidikan ini merupakan salah satu contoh kata yang termasuk ke dalam klasifikasi penambahan fonem. Ya. Penambahan fonem apa? Anu ya. Betul. Penambahan huruf atau fonem karena bertemu dengan bentuk dasar yang diawali huruf D, ya. Didik itu kan D ya. Baik. Siapa lagi? Ya, silakan. Kata meminta di paragraf kedua itu Meminta. termasuk pengakalan fonem. Ini ya? Ya, Betul. karena tidak ada yang berubah. Betul, tidak ada yang berubah. Karena tadi kan di pengakalan fonem itu ketika prefiks moko itu bertemu dengan salah satunya huruf M ya, dan tidak ada yang berubah. Betul. Termasuk ke dalam jenis pengakalan fonem. Siapa lagi? Ya, silakan. Yang di belakang dulu. Pada bait kedua dalam kata pengembangan. Pengembangan yang mana nih? Ini ya? Ya. Itu termasuk pada peluluhan fonem. Termasuk kepada peluluhan fonem. Fonem apa yang dulu? K. Betul, ya. Jadi kata pengembangan itu kan ada prefiks an digabungkan dengan kata kembang menjadi pengembangan. K-nya luluh ya? Baik, betul. Siapa lagi? Ya, silakan. Pada paragraf kedua yang baris ketiga itu pada kesempatan tersebut. Tersebut mana nih? Itu termasuk pengakalan fonem. Iya, betul. Tersebut. Tidak ada yang berubah, betul. Prefiks bertemu dengan bentuk dasar yang diawali huruf S ya, tidak ada yang berubah. Siapa lagi? Ini semakin menarik. Ya, silakan. Yang pada paragraf pertama itu ada kata berbagai, itu termasuk pada pengakalan. Berbagai tadi sudah kalau tidak salah ya. Sudah. Yang lain coba. Tersebut juga sudah. Memiliki Memiliki juga sudah. Belum ya? Belum. Di paragraf yang itu Iya. itu termasuk pengakalan karena bertemu dengan huruf M. Iya, betul. Tidak berubah. Betul. Jadi ketika prefiks atau bertemu dengan kata dasar yang diawali huruf M, maka tidak ada yang berubah atau termasuk ke dalam pengakalan fonem. Siapa lagi? Meli? Kata maaf yang pelajaran. Pelajaran mana nih? Paragraf keempat. Ini ya? Ya. Nah, ini termasuk mana nih? Perubahan fonem. Termasuk perubahan fonem. Ini hanya ada satu ya? Iya. Saya lihat ini hanya ada satu jenis perubahan fonem dan ini ada pada kata pelajaran. Prefiks per atau konfiks peran ya, konfiks peran maksud saya, kemudian digabungkan dengan kata ajar maka menjadi pelajaran ya. Nah, saya lihat setelah tadi teman-teman menunjukkan hasil analisis, saya menyimpulkan bahwa teman-teman kelas A dan B semuanya sudah memahami, bahkan sudah bisa menganalisis dengan sangat sempurna tadi, tidak ada yang salah satupun. Artinya teman-teman semua sekali lagi sudah bisa menganalisis proses morfofonomi. Nah, maka di akhir sesi ya, sebelum saya mengakhiri sesi mata kuliah hari ini ya, sesi perkuliahan hari ini dalam mata kuliah morfologi, nah ini tolong nanti saya akan kirim teks ini. Nah, ini seperti tadi tugasnya, menganalisis jenis proses morfofonomi. Nah, minggu depan pada hari yang sama saya akan menagih pekerjaan Anda terkait dengan analisis proses morfofonomi. Itu saja untuk pertemuan hari ini dalam mata kuliah morfologi. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dalam menjalankan berbagai aktivitas akademik ya. Terima kasih. Insyaallah nanti minggu depan kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.